Tetapi orang yang lapar dulu, ya, bahkan sekarang boleh beristirahat karena sudah senang. Orang yang mandul, dulu disebut mandul, gak punya anak, melahirkan 7 anak. 7 angka sempurna. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Saya pegang ayat ini daripada resep dokter. Sebab Tuhan bisa mematikan kapan saya dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati, artinya neraka, dan mengangkat dari sana. Tuhan bisa menggagalkan orang yang seharusnya masuk neraka, dia bisa angkat lagi karena bertobat. Ayat 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Ingat Ayub, dari dalam debu. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Itu orang-orang yang berdosa dari lumpur dosa, miskin di hadapan Tuhan, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Hebat Tuhan kita ini. Amin, saudara-saudara. Udah luar biasa nak. Ya, luar biasa. Tuhan kita ini. Luar biasa. Pada tahun 62, saya berusia 14 tahun ya. Kami piknik. Pakai bis. Kalau nggak salah bis Setia Family dulu. Di Cianjur ada bis Setia Family. Cibeber, Cianjur gabung. Piknik ke Gelora Bung Karno. Dari tempat duduk itu, ini ke sepak bola itu ada satu jurang dalam sekali, ya, untuk atlet-atlet keluar masuk begitu. Saya masih ingat itu Tante Ecai, istrinya Om Ecai. Aduh, nyayo, ya agreng pisan gitu. Lihat yuk. Bisa muat 110.000. Agreng pisannya. Ari ieu naon ya? Dia parantiki, dikirain WC. Padahal bukan WC, WC jauh di belakang. Tapi itulah, kalau orang baru melihat sesuatu yang baru, ya kita juga bingung. Gagah sekali. Bayangkan kalau saudara nanti ke sorga. Saudara kan kaget lihat kehebatannya Tuhan. Baru gelora Bung Karno, belum geloranya Tuhan Yesus. Ya, baru lapangan bola, orangnya udah mati. Yesus enggak mati. Sampai kapanpun dia hidup terus. Jadi itulah hebatnya Tuhan kita. Nah, kembali kepada Amsal. Jadi kita mengenal bahwa panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera, damai akan ditambahkannya kepadamu. Itu sama dengan Efesus tadi. Tetapi dalam ayat ketiga dikatakan larangan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu. Tuliskan itu pada loh hatimu. Nah, orang Yahudi itu ayat Taurat digulung. Digulung dimasukkan di satu kotak kayu persegi.
Lalu dengan tali ditaruh begini tangan kiri, sehingga kotak kayu itu akan nempel ke dada. Supaya dekat dengan hati. Itu lambangnya. Sampai sekarang. Dipakailah kalung, juga isinya Taurat. Dipakai hiasan, taruh di kalung. Jadi saudara jangan heran kalau lihat orang Yahudi, apalagi orang Farisinya, pakai tali. Dan sininya ada kotak, itu Taurat. Supaya dekat dengan jantung, dengan hati maksudnya. Itu diambil dari ayat ini. Itu hanya bayangan saja. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya, let not mercy, biarlah. Kalau ayat 3 bahasa Indonesia seperti larangan, jangan sampai. Kalau ini, let not mercy, ya jangan sampai betul. Belas kasihan, mercy. And truth, kebenaran, meninggalkan engkau. Beda ini dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Inggris, belas kasihan, mercy, dan kebenaran. Tetapi dalam bahasa Indonesia, apa tadi coba kembali bahasa Indonesia? Kasih dan setia. Kasih dan setia. Lalu sana, belas kasihan dan kebenaran. Sangat jauh berbeda. Kita pakai yang bahasa Inggris saja. Kita lihat, let not mercy and truth forsake thee. Ya. Di dalam bahasa Ibrani, kata mercy, belas kasihan itu chesed. Chesed itu bukan keset, tetapi chesed itu belas kasihan. Ya. Chesed. Berpuluh-puluh kali dalam Injil ditulis, jatuhlah Yesus belas kasihannya. Jatuhlah dia kepada jatuh dalam belas kasihan. Coba kita lihat Markus 8 ayat 1. Markus 8. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak punya makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, 2. Hatiku tergerak oleh apa? Hanya belas kasihan yang bisa menggerakkan hati kita. Kepada orang banyak ini, sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak punya makanan. 3. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Itulah juru selamat kita, penuh belas kasihan. Ya. Jadi kembali kepada Amsal, kata belas kasihan itu jangan sampai, let not mercy, belas kasihan, and truth dan kebenaran. Jadi jangan saudara mentang-mentang, Tuhan mah banyak belas kasihan, kita salah begini nggak apa-apa diampuni, salah begini diampuni, salah begini diampuni. Ini sekarang ada ajaran sesat. Ya, baru kami rapat tadi majelis daerah. Dan ajaran sesat ini hyper grace. Hyper grace itu bukan super grace lagi, udah paling tinggi dah. Katanya kalau kita terima Yesus, percaya kepada Yesus, dosa yang kita akan lakukan di hari depan, itu diampuni juga sama Tuhan Yesus. Enak aja. Untung ada truth di sini, ada kebenaran. Jadi jangan sampai belas kasihan saja yang kita pegang. Tetapi ingat, kebenaran daripada Tuhan harus kita pegang. Gantungkan di hati kita.
Gantungkan di leher kita, jangan lepas ya dari hati kita. Nah, di sana dikatakan bind them about thy neck. Di situ kalungkan bahasa Indonesia. Ini ikat di sekitar leher. Write them upon the table of thine heart. Ini yang penting. Orang Yahudi taruh di luarnya supaya kena jantung. Kalau kita dalam, di hati kita itu ada meja. Tulis seperti prasasti. Prasasti sebelum ditempel di tembok, ditandatangani dulu. Waktu ditandatangani itu, ditaruh dulu di situ. Rata kayak begini, sebelum ditandatangani. Sebelumnya, dipahat dulu sama orang ahli. Ini sekolah tinggi teologi Cianjur, diresmikan oleh Ketua Umum Pendeta Ahamande. Ya, itu prasasti di sekolah tinggi. Jadi dicungkil. Ya, batu itu dipahat. Itu yang terjadi kepada dua loh batu Musa. Yang satu 6 hukum, yang satu 4 hukum, dua loh batu. Itu jari Allah yang tulis. Begitu jari Allah tulis, tertulis langsung hukum-hukumnya. Ya, 4 itu hubungan dengan Tuhan, 6 itu hubungan dengan sesama manusia. Pelihara hari Sabat, hormatilah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain. Itu ada 4. Tapi janganlah mencuri, jangan ingin barang orang lain, ya, jangan ingin istri sesamamu, itu ada di dalam yang 6. Makanya angka 4 dan 6 itu luar biasa. Orang Pantai Kosta sudah, kalau udah 4, 6 itu udah hafal dah. Sakaria 4 ayat 6 kita lihat. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saya kurang serak nih, lebih baik yang bahasa Inggrisnya. Dikatakan oleh Tuhan, not by might, bukan oleh kuat, nor by power, bukan oleh gagah, but by my spirit, tetapi oleh rohku juga, kata Tuhan. Of host, host itu bala tentara Tuhan, dia komandannya. Oleh bala tentara Tuhan, pemimpinnya. Bukan oleh kekuatanmu, bukan oleh kepintaranmu, aku yang berwenang. Itu kira-kira Tuhan bilang. Yang kedua, Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Ini kita pakai bahasa sekarang sih ya, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bahasa Inggris. Aneh nih. Let your speech itu pidato, pembicaraan sehari-hari. Always itu selalu with grace, dengan anugerah. Season it, dimasinkan with salt, dengan garam. Kalau bahasa Indonesia jangan hambar. Dimasinkan dengan garam. That ye may know, supaya engkau tahu, how ye ought to answer every man. Tadi kita bicara dengan beberapa
anggota MD, hanya satu yang tidak hadir, untuk mengedarkan surat edaran kepada pendeta-pendeta supaya jangan mengajarkan ajaran yang lain dari ajaran GPDI. Sebab kalau mengajar ajaran yang lain, katanya lebih baik keluar saja dari GPDI. Tinggalkan pelayanan, sebab masih banyak pendeta lain akan melayani. Nah, lalu dicari siapa pembicara ini kalau nanti di sana. Akan ada pertemuan-pertemuan di wilayah-wilayah, 3 wilayah di sana, 3 wilayah, siapa pembicara? Lalu satu anggota dia bicara sama saya 4 mata. Itu pendeta itu di sana tuh. Di kampung itu tuh pendeta itu. Orang Tionghoa dia. Kenapa? Wah bagus dia. Kita nggak sangka di desa yang gerejanya Bapak resmikan.